Pengelola arisan bodong Elda Nurazilawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lamongan. Dalam pemeriksaan, Elda mengaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 144 anggota arisan. Total kerugian korban mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah ratusan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 3 Agustus 2025. Tersangka sempat mangkir 2 kali saat dipanggil polisi hingga akhirnya ditangkap di Bandara Juanda. Di Bandara Juanda Surabaya, yang mana 2 Agustus 2000 meninggalkan Indonesia ke Malaysia. Bandara Juanda Surabaya, yang mana bersangkutan ke Malaysia. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah tas bermerek. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sebuah paspor yang diduga akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Dari Lamongan. Setelah penyelidikan, korban yang berinisial AR ternyata dibunuh 2 sepupunya. 2 pemuda berinisial SP dan MNS akhirnya ditangkap anggota Polres Jember. Peristiwa pembunuhan terjadi saat 2 pelaku dan korban pesta miras di pinggir sungai. Saat mabuk berat, korban berteriak-teriak hingga membuat kedua pelaku geram. Korban akhirnya dianiaya kemudian dibuang ke sungai. Tubuhnya kemudian ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ironisnya, kedua pemuda itu justru melaporkan ke polisi jika sepupunya itu meninggal karena hanyut di sungai. Akhirnya tersangka mendorong korban ke mengalihkan bahwa fokusnya besoknya kedua tersangka ini ikut melaporkan ke Polsek Bogor bersama demikian. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga menyita barang-barang korban seperti jaket, kaos, dan sepeda motor korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ini apa ini? Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS, 1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Namun, saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendangrejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat bertemu petugas. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini, RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Saudara RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT. Nah, ini perannya yang hingga kini, Polda Metro Jaya telah mengamankan 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut.
ada 3 klaster. Ada 3 klaster pertama itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen klaster pengintai, penjemputan paksa, penjemputan paksa. Nah kami terputus di pengintai sama eksekutor. Adik-adik kami ini mereka hanya untuk menjemput paksa, hanya memberikan ke mereka dan memberikan ke mereka seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial Ada F. perintah dari oknum yang namanya itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Setelah itu mereka dipanggil lagi mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, bahwa mereka melihat korban tidak bernyawa lagi, tapi yang menjadi catatan kami di sini mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin hari ini sampaikan pencarian oleh dilakukan pencarian oleh KPK mengimbau kepada pihak yang keberadaan dari mengetahui aset-aset yang diduga terkait berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dari sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, mentah dan produk minyak, mentah dan produk minyak ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya. Golf Estate nomor 9, 10 dan 11. Kurang lebih 6.500 cm.
terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan Ayus melaporkan.